Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi. Yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus?
Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada dalam perjalanan dimanapun Anda berada sedang beribadah online. Saya percaya ketika kita membuka hati, Tuhan akan melawat kita semua. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau hidup lahir bagi kami. Engkau mati dan bangkit naik ke surga ya Tuhan, untuk menyiapkan tempat yang terbaik buat kami ya Bapa. Oh Tuhan, kami begitu merindukan hadirat-Mu. Kami begitu merindukan kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur padamu. Amin. Puji nama Tuhan.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami percaya, kami yakin, kami kuat karena janji-Mu, Yesus. Haleluya. Kita yaralama yaralamo, syada yaralama yaralama takada yaralama syanda. Kau hadir setiap waktu kami. Kau nyatakan segala kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau hadir dalam hidup kami untuk mencurahkan kasih-Mu, mencurahkan kuasa-Mu, mencurahkan seluruh mujizat dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hati kami, membanjiri kami dengan cinta-Mu, membanjiri kami dengan hadirat-Mu. Kami taruh iman, pengharapan, dan kasih kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami, mendatangkan segala kebaikan buat kami Bapa. Yesus, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersukacita dalam Tuhan, karena Dia Allah yang besar dan Dia hidup di dalammu. Semua di rumah memuji Tuhan. Haleluya. Katakan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa dahsyat. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semuanya katakan berseru. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kami berseru, kami menyerukan namamu, kami tinggikan namamu. Yesus Allah yang berkuasa. Bukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus lebih lagi. 1, 2, 3, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tidak ada yang lebih dahsyat lagi selain Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Diberkatilah saudara yang ada di rumah-rumah, diberkatilah kita dimanapun, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita adalah pribadi yang merindukan Tuhan. Di rumah-rumah, dimanapun kita berada, kita selalu berkata, Tuhan, kami ingin kehadiran-Mu dalam hidup kami.
selama-lamanya ya Bapa. Yes Lord, dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kau yang di rumah boleh mengangkat kedua tangan bersama.
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, kami kejar hadir-Mu melalui firman-Mu, melalui kehadiran-hadirat-Mu, dalam doa dan sembah kami dan puji kami di dalam roh dan kebenaran. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang boleh melayani di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah yang beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu pemirsa dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dari Gereja Kingdom of God. Selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita menikmati berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari saudara dikasih Tuhan, perkenalkan dulu, nama saya adalah Markus Frans Martinus. Ya. Saya sering banyak pelayanan di desa-desa, di kota-kota kecil, di luar pulau. Karena itu visi yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan kepada saya dan istri saya. Puji Tuhan, kalau sekarang hari ini oleh kasih karunia Tuhan, saya boleh diizinkan berbicara di tengah-tengah jemaat dari Kingdom of God. Itu semua karena kasih karunia. Dan saya bersyukur, terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Gembala, biar percayakan tempat ini, mimbar untuk saya. Hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan membawakan satu tema, yaitu saksi Kristus yang benar. Ya, saya kasih tanda tanya di dalam judul tema saksi Kristus yang benar. Kenapa? Karena ada saksi-saksi Kristus yang palsu, tentunya begitu saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, untuk mendasari ayat firman ini, mari kita akan sama-sama bacakan ayatnya yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama, amin. Untuk itu mari kita berdoa dulu Bapak Ibu sebelum melanjutkan penjelasan dari ayat ini. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa, Allah yang Maha Besar yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur masih diberi kesempatan memperingati hari kenaikan Kristus Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan juga memasuki hari-hari di mana kami anak-anak-Mu menanti janji Tuhan, yaitu memberikan kami Parakletos, yaitu Roh Kudus untuk memenuhi kami, untuk menolong kami, membantu kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam aktivitas kami, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus yang diberikan akan menolong kami untuk terus hidup berkemenangan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan kami anak-anak-Mu ditetapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Terpujilah nama-Mu, berikan hamba-Mu Tuhan hikmat, akal budi, iluminasi, pencerahan untuk memperkatakan firman, menjelaskan firman ini. Sehingga kami jemaat Tuhan terberkati. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya kepada Tuhan, katakan sama saya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, shalom, haleluya. Kalau saya mengingat kalimat dari kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Dalam bahasa New King James-nya, has come upon you, artinya dalam bahasa Indonesia sehari-hari sudah datang, ya. Bukan hanya turun, tapi sudah datang, dan saya percaya tinggal dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, pemirsa di rumah, pemirsa dari Gereja Kingdom of God. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini secara tradisi, gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pantekosta, mereka pasca kenaikan Kristus, mereka mulai ibadah doa kepenuhan Roh Kudus. 10 hari mereka menanti seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Yesus berkata sebelum naik ke surga, dia bilang, tinggal di Yerusalem, tunggu. Untuk apa? Untuk menerima janji Tuhan. Yang Tuhan janjikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Ya. Tuhan akan memberikan Parakletos, penolong yang lain yang akan menolong kehidupan umatnya, murid-muridnya, anak-anak Tuhan untuk boleh hidup berkemenangan, menjadi penginjil-penginjil, menjadi saksi-saksi Tuhan. Itulah tujuannya kita berdoa 10 hari minta pencurahan Roh Kudus. Saya teringat Bapak Ibu kasih Tuhan di masa muda saya, setiap tahun maksud saya, setelah merayakan kenaikan Kristus, saya juga terlibat di dalam doa 10 hari. Bertahun-tahun saya tidak mendapatkan penuhan Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, setiap kali saya coba mendekati hari-hari itu, saya membersihkan diri saya. Saya pakai semua pakaian putih, baju putih, semuanya serba putih. Saya berharap hati saya putih, tetapi saya juga tidak pernah waktu itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, pada satu waktu, bukan di bulan pencurahan Roh Kudus, bukan di hari-hari 10 hari itu. Pada waktu itu saya ada di rumah, saya sedang diajak teman-teman berdoa dengan beberapa kelompok doa. Dan waktu saya berdoa, tanggal 26 Juli tahun 98, waktu saya berdoa, tiba-tiba Roh Kudus melawat saya. Mulut saya penuh bahasa-bahasa baru, penuh dengan perkataan-perkataan yang tidak saya kenal. Sampai mulut saya pegang, ini apa ini? Teman-teman saya bilang, bebaskan Roh Kudus berkarya. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi saya tidak bisa menahan. Itu mulut saya penuh bahasa roh. Dan saya rasakan damai sejahtera. Bahkan waktu itu saya merasakan satu kebaikan Tuhan. Yaitu Tuhan mengangkat roh saya. Saya seperti naik ke atas plafon. Dan saya melihat sendiri. Saya sedang berdoa. Teman-teman sedang berdoa. Mereka dalam pengurapan Tuhan. Dan waktu itu Tuhan bicara kepada saya, yaitu Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus berkata, akulah pokok anggur benar. Melekatlah kepadaku. Kalau engkau mau berbuah, kau hidup menjadi berkat, melekatlah padaku. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan firman yang sampai sekarang tidak pernah saya lupa. Saudara kasih Tuhan. Jadi saudara, untuk mengalami satu kepenuhan Roh Kudus, betul, tradisi-tradisi gereja-gereja Pantekosta karismatik, dia melakukan ibadah 10 hari, doa puasa, berlutut ya. Kalau sekarang enak, berdoa ya di kursi yang empuk, ada AC-nya. Zaman saya waktu itu belum terkenal ya, belum terbiasa dengan AC. Jadi berlutut di lantai yang keras, di bangku kayu. Di situ kita bergumul, kita memohon. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, bertahun-tahun saya tidak mendapatinya. Sampai saya umur 38 tahun.
saya terima lawatan Roh Kudus. Jadi tempat, hari, waktu itu tidak membatasi Bapak, Ibu, dan saya mengalami satu keadaan kepenuhan roh. Kapanpun kita bisa akan mengalami kepenuhan roh. Tapi tujuannya apa untuk kepenuhan roh? Dulu saya pikir kepenuhan Roh Kudus itu berbahasa roh. Ya, berbahasa yang saya tidak mengerti. Saudara kasih Tuhan, orang kepenuhan Roh Kudus tanda salah satunya memang bahasa roh. Tapi ada tanda-tanda lain, yaitu sukacita, damai sejahtera, ada hidup yang berubah, ada pertobatan. Saya percaya ada satu kelahiran baru, ada satu kehidupan yang baru, ada satu perubahan. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu. Waktu saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya betul-betul mengalami kehidupan yang baru. Tujuannya apa? Perhatikan, dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita berharap untuk terima Roh Kudus untuk punya-punyaan, untuk bisa berbahasa roh untuk punya-punyaan. Tinggalkan pikiran itu. Engkau kalau diizinkan Tuhan untuk terima kebenaran Roh Kudus dan salah satu manifestasinya berbahasa roh. Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara menjadi saksi Kristus. Di mana? Di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mula pertama di mana? Jadi saksi Kristus di Yerusalem. Di kehidupan rumah tanggamu, di kehidupan komunitasmu, di kehidupan gerejamu, di kehidupan pekerjaanmu, di mana engkau tinggal, engkau dan saya yang hidupnya merasa penuh Roh Kudus, engkau dan saya harus menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, menjadi saksi yang benar, bukan saksi yang ecek-ecek. Siapa itu? Mungkin engkau gembala, mungkin engkau pendeta pembicara, mungkin engkau pelayan paduan suara, mungkin engkau pelayan worship leader, para singer, multimedia, soundman, apapun jabatan saudara, apapun status saudara, termasuk mungkin kau merasa menjadi jemaat biasa. Kalau engkau dilawat Roh Kudus, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, tujuannya satu, Tuhan inginkan engkau dan saya menjadi saksinya Kristus. Menjadi alat untuk memberitakan kebenaran Kristus, saudara. Menjadi saksi Kristus adalah satu karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Menjadi satu Kristus itu diperlukan apa? Kuasa Roh Kudus. Menjadi saksi, menjadi WL, menjadi singer, menjadi multimedia, soundman, pembicara, gembala. Memerlukan kehadiran Roh Allah. Memerlukan kehadiran kuasa Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan. Dikatakan dalam bahasa Indonesia hari, Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus sudah diutus. Roh Kudus sudah datang tinggal di dalammu. Untuk apa? Untuk menolong. Karena itu yang Tuhan janjikan dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan berikan kau penolong yang lain. Parakletos. Oknum yang menggantikan tugas oknum yang sebelumnya. Oknum yang menggantikan karya Kristus. Itulah Roh Kudus, saudara. Dan saudara dan saya memerlukan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus yang benar. Supaya apa? Pelayananmu itu berbobot, pelayananmu penuh kuasa, pelayananmu penuh urapan, pelayananmu menjadi berkat, pelayananmu menyenangkan orang lain. Sudah kasih Tuhan. Saksi-saksi Kristus, walaupun kau statusnya jemaat, engkau mungkin pelayanan yang sederhana, atau pelayanan di atas mimbar atau di bawah mimbar, atau mungkin pelayanan doa. Saudara memerlukan kehadiran Roh Allah, memerlukan kehadiran Roh Kudus, saudara, untuk boleh menjadi saksi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, ada 9 karunia roh supranatural yang diberikan menurut Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Saya ingin jawabkan secara cepat dan sederhana, yaitu ada 9 karunia roh, yaitu berkata hikmat, berkata dengan pengetahuan, iman, kesembuhan, karunia mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia Roh Allah, karunia supranatural. Bagi siapa? Bagi engkau dan saya yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Untuk apa, saudara, 9 karunia Roh Allah itu? Untuk digunakan, untuk dipakai untuk pelayanan. Sekali lagi, bukan untuk kehebatan kita, untuk dipersembahkan, untuk memberkati orang lain. Setiap saudara menerima kepenuhan Roh Kudus dan Tuhan mempercayakan karunia Roh Kudus, semata-mata karunia Roh Kudus itu, karunia supranatural apapun yang natural juga, bukan untuk kepentingan kita. Bukan, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan keliru jalan. Mereka salah meresponi. Mereka pikir mereka mendapat 9 karunia supranatural karena Roh Kudus. Mereka merasa, oh, statusnya lebih hebat dari pendeta lain.
lebih hebat dari orang lain. Sebab itu belakangan ini, ya beberapa waktu yang lalu, ada banyak pendeta merasa dirinya hebat, menyerang pendeta satu, menyerang sinode lain, menyerang tempat lain, merasa dirinya paling benar. Perhatikan saudara, kalau ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan, ada orang merasa diri benar, berarti saya percaya dia belum benar. Sekali lagi, kalau ada orang merasa diri benar, ada kata merasa diri benar, saya percaya dia belum benar. Kalau orang benar, orang yang mengikuti cara Kristus. Sekalipun dia benar, dia disalib, dia tidak melawan. Orang yang benar, orang yang rendah hati. Orang benar, orang yang dikuasai Roh Kudus, orang yang sabar. Orang yang dikuasai Roh dipenuhi, orang yang bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri. Orang benar yang dikuasai Roh Kudus, orang yang baik budi pekertinya, baik tata keramanya, baik perkataannya, baik responnya. Orang yang benar, orang yang dipenuhi Roh Kudus, tidak suka mencari masalah. Tidak suka berdebat. Tetapi perhatikan saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan. Orang yang merasa diri benar, biasanya orang itu suka cari masalah. Suka mengkritisi orang lain. Suka merasa diri paling benar, orang lain salah. Saudara kasih Tuhan, orang yang seperti ini mencoba mengambil haknya Tuhan. Firman Tuhan berkata, penghakiman itu adalah haknya Allah. Penghakiman itu adalah haknya Allah. Siapa yang boleh menghakimi? Hanya Allah. Kalau kita, hamba Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, kita mulai menghakimi orang lain. Why, saudara? Jangan-jangan saudara sudah merasa dirimu sudah seperti Allah. Paling benar, paling hebat, paling punya kuasa, paling punya kewenangan. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, saya kurang yakin itu saudara menjadi saksi yang benar. Saksi Kristus yang benar. Saya tidak melihat saksi Kristus yang benar itu orang yang suka melawan, orang yang suka melecehkan orang lain, orang yang suka memutarbalikkan fakta, orang yang suka menipu. Saya tidak melihat. Orang yang jadi saksi Kristus yang benar, orangnya itu humble, rendah hati. Saudara dikasih Tuhan sekali lagi, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam kehidupannya, ada kehadiran Roh Allah dalam hidupnya. Dia akan dipercaya di antara 9 karunia roh. Memang tidak semua 9 karunia roh dimiliki. Mungkin salah satu, atau mungkin 2, atau mungkin 3. Tapi tidak mungkin semua. Kenapa? Kalau semua, dia akan tidak butuh orang lain. Dia akan mementingkan diri sendiri. Dia akan jadi orang angkuh, dia akan jadi orang sombong. Sebab itu Tuhan membagi-bagi itu. Ada orang yang punya talenta, anak punya karunia supranatural, berkata-kata hikmat, puji Tuhan. Ada orang yang punya talenta berkata-kata dengan pengetahuan. Ketika dia ketemu dengan jemaat, ketemu dengan seorang, dia tahu apa yang terjadi di orang itu. Sudah kasih Tuhan, sehingga orang itu yang mendapat pengetahuan yang dia tidak pernah bocorkan selama ini, dia kaget. Dan dia bisa mengalami perubahan hidup, dia bertobat. Ada seorang wanita di Jakarta, waktu saya sering ke Jakarta, saya ikuti ibadah di sebuah tempat di Jakarta, Jakarta Selatan. Wanita itu ketika datang, si hamba Tuhan, ibu hamba Tuhan, saya wanita, dia bicara, aduh kamu itu sedang mengalami ini, bla 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 bla. Diceritakan istrinya, ditelanjangi semua kehidupannya. Dan wanita itu menangis. Kok tahu padahal nggak ada yang cerita. Saya percaya, ibu hamba Tuhan di Jakarta Selatan itu dia punya karunia pengetahuan. Dan apa akibatnya? Wanita ini dia bertobat. Dia tidak lagi berganti-ganti suami. Dia tidak lagi hidup secara glamor. Dia boleh menjadi anak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, karunia supranatural, karunia rohani, itu diberikan kepada hamba Tuhan, kepada anak Tuhan. Bisa juga kepada saudara. Bisa juga kepada saya. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Untuk boleh orang lain itu boleh mendapat peneguran. Boleh orang lain itu boleh percaya Yesus, saudara kasih Tuhan. Sekali lagi juga kasih Tuhan. Sesuatu yang di luar pikiran, di luar akal, di luar nalar. Terjadi karena apa? Karena pengaruh dari kepenuhan Roh Kudus. Saya ingin sedikit sharing Bapak Ibu. Sekitar tahun 2000. Jadi saya dipenuhi Roh Kudus tahun 98. Dan Tuhan bicara pada waktu Juli 98. Dia bilang, kalau engkau menempel kepada aku Frans, engkau akan berbuah. Kalau engkau tidak menempel, tidak melekat, tidak intim, mana bisa engkau berbuah? Sebuah pohon, dia harus menempel pada akarnya. Dia harus menerima makanan dari akarnya.
Dan ranting-ranting yang menempel di pohon itu akan mengeluarkan buah. Saya kasih Tuhan, saya bersyukur. Tuhan bicara langsung secara pribadi kepada saya pada sekitar tahun 98 itu. Sungguh saudara, sejak itu saya tidak suka doa. Yang tidak senang berdoa. Saya jadi suka berdoa. Bahkan satu hari saya sudah berdoa berjam-jam. Padahal 1 menit, 2 menit saja dulu saya nggak tahan. Saya bersyukur pada mama saya, Girte Helena Kando, sekarang sudah almarhum. Tanggal 21 April kemarin dia dipanggil Tuhan. Setiap pagi kami dibangunkan sekitar jam 4, jam 5. Bangun semua anak-anaknya. Mau kecil, mau besar, dia tidak peduli. Semua harus bangun, diajak berdoa. Berdoa pagi. Setiap hari kita berdoa seperti itu. Berlutut, sudah kasih Tuhan. Dan saya waktu itu paling sering saya ketinggalan. Artinya saudara, semua sudah amin. Kakak-kakak sudah siap, sudah pakai seragam mau ke sekolah. Saya masih berlutut. Saya sepertinya kayak Basaro gitu loh. Ada di kursi. Kenapa? Karena ketiduran. Ketiduran. Saya begitu enggak nyaman waktu itu saudara. Ketika saya dewasa, begitu juga. Kalau saya kerja di kantor, saya kerja di bank waktu itu. Ya sekarang namanya Bank Permata, dulu Bank Universal. Kalau saya makan siang, saya enggak suka berdoa. Jadi berdoa saya itu sambil lalu, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sungguh-sungguh sesuatu yang konyol. Saudara kasih yang saya alami. Tapi ketika Tuhan jamah saya, 26 Juli 98, hidup saya dipenuhi Roh Kudus. Saya jadi berubah. Saya juga suka berdoa. Bahkan berjam-jam berdoa. Mulut saya itu penuh pujian. Saya ingat ada satu pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Saudara, saya sedang bersama-sama rombongan karyawan bank ada di Bromo. Saya menyanyi saja, menyanyi. Kalau di kantor, di kerja, di laptop, ya ada waktu senggang, jam makan begitu, saya menyanyi, saya menyembah. Hidup saya penuh ucapan syukur, saya sangat hidup dengan Tuhan. Ada satu perubahan, saudara yang terjadi, waktu seseorang dilawat Roh Kudus. Dan orang itu akan jadi saksi yang benar. Teman-teman kantor waktu itu bilang kepada saya, waduh Frans, kamu nanti jadi pendeta. Di kantor berdoa, menyembah, baca firman, nanti jadi pendeta. Ya teman-teman saya di kantor sekarang mungkin kalau ada yang di sini, ada yang jadi pemirsa atau jemaat KOG, dia akan melihat temanmu Frans memang sekarang jadi pendeta. Tapi saya bukan pendeta yang punya jemaat. Saya tidak menggembalakan jemaat. Saya tidak punya ratusan, puluhan, ratus ribuan jemaat. Tapi saya punya Tuhan. Saya diutus Tuhan untuk apa? Untuk menginjil, untuk berjalan, untuk misi dari satu tempat ke tempat lain. Untuk memberkati gereja-gereja Tuhan di desa, di pelosok. Gereja-gereja Tuhan yang perlu dibantu kerohaniannya. Juga perlu bantu jasmani atau keuangannya. Dari mana saya dapat? Wong saya tidak kerja. Allah kita kaya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan ketemukan saya dengan orang-orang yang baik hati. Orang-orang yang punya hati untuk memberi. Orang-orang punya hati untuk berkorban. Dan itu saya kumpulkan. Dan itu saya salurkan untuk hamba-hamba Tuhan. Mau di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga Jawa Barat yang sampai hari saya tidak pernah ketemu orangnya. Mereka melayani di teman-teman saudara kita di daerah Banten sana. Sampai di Kalimantan, sampai di Sulawesi. Puji Tuhan itu bukan kuat dan gagah, semua karena kasih karunia. Kenapa? Karena orang dipenuhi Roh Kudus sekali lagi, dia harus jadi saksinya Tuhan. Saksi yang benar. Saudara dikasih Tuhan, apakah saudara mau jadi saksi Tuhan? Saya percaya. Tidak lama lagi saudara akan dilawat Roh Kudus. Atau sudah penuh Roh Kudus, engkau akan dilawat lagi, dipenuhi Roh Kudus. Bukan baptisan, tapi dipenuhi Roh Kudus. Tapi yang belum pernah, engkau akan mengalami namanya baptisan air. Dan engkau akan diberi karunia salah satu. Apakah itu iman, apakah itu kesembuhan, apakah itu mujizat, membedakan roh, bahasa roh, menaikkan dan 9 karunia ini. Tetapi orang sering sasar adalah karunia bahasa roh. Ini yang sering dicari orang. Dianggap kalau udah bahasa roh itu udah hebat, udah luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Padahal yang penting dari kehidupan kita, anak-anak Tuhan, mau gembala, mau pendeta, mau worship leader, mau singer, mau syafaat, atau jemaat Tuhan. Yang penting kita menjadi saksi. Ketika kita bisa menjadi saksi, maka pertumbuhan jemaat akan kelihatan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Saudara yang dikasih Tuhan, faktor penting untuk pertumbuhan jemaat, baik jemaat KOG, jemaat gereja Tuhan yang lain, satu hal yang penting untuk mengalami satu pertumbuhan yang secara kualitatif, ya,
dan secara kuantitatif, yaitu adanya pelayanan kasih. Pelayanan yang timbul dari hati, saudara. Seperti saudara tahu dalam pelayanan, ya, ada namanya pelayanan marturia, yaitu pelayanan kesaksian. Ada juga yang namanya pelayanan koinonia, pelayanan persekutuan. Ada juga yang namanya pelayanan diakonia, pelayanan sosial. Tetapi ketiga hal itu, mau marturia, mau koinonia, mau diakonia, semua itu adalah saksi. Bagaimana ketika orang melihat, saudara jemaat KOG, orangnya dalam bersekutu baik-baik, orangnya rendah hati, orangnya sabar, orangnya menyenangkan. Orang di sekitar jemaat KOG, dia akan bergabung dengan jemaat KOG. Dia akan ikut terlibat di dalam koinonia, dalam ibadah sel mungkin kalau ada. Sudah dikasih Tuhan, orang-orang juga akan melihat juga pelayanan diakon yang dilakukan oleh KOG, oleh saudara secara pribadi. Bagaimana engkau punya jiwa sosial yang tinggi. Ketika ada bencana alam, saudara segera mengulurkan tangan, menolong, mengirim bantuan. Dan orang-orang kan lihat, waduh hebat ya orang ini. Bagaimana dia tidak kenal saya? Kita tidak lain komunitas, lain gereja mungkin, lain iman. Tapi kok dia mau ya? Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Di situ jemaat KOG, engkau yang punya hati sosial, engkau sudah menjadi saksi Kristus. Sudah kasih Tuhan, mari sudah kasih Tuhan, jadilah berkat untuk orang lain. Jadilah berkat untuk sesama kita. Di dalam apa? Di dalam pelayanan kasih. Bukan soal pelayanan yang di atas mimbar yang penting. Kalau kita mungkin sudah hebat, sudah pengalaman, sudah bertahun-tahun melayani, tetapi tidak ada kasih, saya kok tidak yakin ada buah di dalam pelayanan Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam pelayanan yang penuh kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, untuk jadi saksi yang benar, saudara memerlukan kuasa Roh Kudus. Dan itu kuasa Roh Kudus akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Buahnya itu kasih. Harus menghasilkan kasih. Saudara, pelayanan-pelayanan yang hebat, ya kita baca Matius 7, ayat 20, 21. Aku sudah sembuhkan orang. Itu karunia supranatural. Aku sudah buat tanda ajaib. Aku sudah buat mujizat. Itu pelayanan-pelayanan yang hebat. Tapi apa kata firman dalam Matius pasal 7? Yesus dia berkata, sorry, aku tidak kenal kamu. Jangan sampai Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Jangan sampai kita sepertinya tahunan pelayanan. Sepertinya hidup kita ada di gereja, di rumah Tuhan. Sepertinya kita kudus, sepertinya. Berarti kan, sepertinya. Tetapi kalau engkau tidak punya kasih, Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Aku tidak kenal engkau. Tapi saya percaya orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, yang dikuasai Roh Kudus, pasti ada buah roh. Pasti buah roh yang namanya kasih itu akan menonjol dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh menjadi saksi yang benar bagi orang lain. Bukan soal pengetahuan teologi saja. Teologi penting. Sekolah teologi penting. Penting saudara. Tetapi yang Tuhan mau bukan soal intelektualmu. Tapi soal hati. Yang Tuhan lihat di antara anak-anaknya. Sekali lagi, baik itu gembala, pendeta, pemuji, pemusik, pendoa. Yang Tuhan lihat hati kita. Apakah didapati hati kita benar? Apa didapati hati kita kudus? Apa didapati hati kita bersih? Karena Tuhan ingin anak-anaknya hidup dalam hati yang bersih. Hidup dalam hati yang penuh kasih. Tidak mencuri kemuliaan Allah. Tidak melayani itu kepentingan sendiri. Tidak melayani hanya untuk menumpuk mamon. Tidak melayani itu mengharapkan berkat. Tidak melayani hanya sebagai mata pencaharian semata. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita melayani sebagai apapun, kita melayani Tuhan kita, Tuhan yang besar, sumber dari segala sumber berkat. Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau, dan dia tidak pernah tinggalkan saya. Sudah kasih Tuhan, waktu saya komitmen pelayanan tahun 98, ketika oleh pengaruh istri saya jadi ikut pelayanan. Saya tinggalkan jabatan saya di bank. Saya mengabdi kepada Tuhan. Hanya satu permohonan saya, Tuhan, kalau bisa, jangan buat saya terkenal. Jangan buat saya jadi hamba Tuhan hebat. Jangan jadikan saya hamba Tuhan besar. Kenapa? Karena saya tahu kapasitas saya. Kalau itu membuat saya jatuh, kalau itu membuat saya sombong, kalau itu membuat saya angkuh, jauhkan itu. Biar aku jadi hambamu yang setia.
Engkau boleh perlebar aku melayani kemana saja, tapi aku jadi hamba Tuhan yang setia, yang rendah hati. Karena kalau saya bisa melayani saudara Bapak Ibu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sekali saudara kasih Tuhan, orang yang penuh Roh Kudus pasti menghasilkan buah. Pasti menghasilkan sesuatu karunia yang luar biasa. Siapa orang yang tidak berbuah? Orang yang melayani tanpa kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa baca itu ya, bagaimana Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus ya. Ketika orang ya bisa berbahasa bahasa roh tadi kita sudah baca salah satu karunia supranatural. Mungkin juga bisa berbahasa malaikat. Berbahasa bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau tidak punya kasih seperti tong yang hanya berdengkung, hanya bergerincing gitu. Hanya ada suaranya, tidak ada nadanya, tidak ada rema. Artinya apa? Suara yang tidak menyenangkan, suara tidak mengenakan telinga, suara yang datar-datar saja. Tuhan tidak mau saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, engkau punya bahasa roh, tetapi hidupmu dipandang orang lain tidak menyenangkan. Orang lain tidak mendengar hal-hal yang baik dalam hidup saudara dan hidup saya. Mari saudara kasih Tuhan, kita bertobat, kita berubah. Yang kita kejar bukan bahasa roh, yang kita kejar adalah kasih Kristus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kau punya iman, memindahkan gunung sekalipun, gunung itu pindah. Memindahkan masalah, masalah itu pindah. Engkau hebat, imanmu luar biasa. Tapi Tuhan bilang, kau tidak punya kasih. Kau tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Saya kasih Tuhan, betapa Tuhan itu menuntut kasih itu terutama. Kalau sudah baca di dalam Matius pasal 22 ayat 38, 39, bagaimana Allah berbicara, Yesus berbicara maksud saya. Segala kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab sejarah, Alkitab PL, itu landasannya hanya satu, kasih. Kasih saudara. Kalau kita bicara kasih, itu bicara atmosfer kerajaan Allah. Kalau kita bicara kasih, itu bicara habit dari kerajaan Allah. Kalau kita bicara kasih, itu bicara aturan main dalam kerajaan Allah. Allah tidak pakai aturan main orang yang lebih pintar, orang yang lebih hebat, orang yang lebih terkenal, orang yang lebih kaya. Aturan main Allah satu, kasih. Kasih, itu boleh mendasari pelayanan saudara. Kasih, itu boleh mendasari kehidupan saudara sehari-hari. Sehingga tetanggamu, paling dekat istrimu, suamimu, biar itu melihat kasih Kristus. Jangan sampai saudara kasih Tuhan, kita melayani, dan orang di dekatmu tidak melihat kasih itu. Ada seorang anak muda, dia cerita, ketika papanya meninggal satu saat beberapa tahun yang lalu, semua hamba Tuhan menyaksikan, wah papanya ini baik. Papanya ini orang yang cepat sekali membantu, ringan tangan. Papanya orang yang rohani. Tapi anak muda itu kecewa kenapa? Mereka enggak tahu bagaimana aku dibuang oleh papaku. Merasa dibuang, disingkirkan, tidak diperhatikan. Orang lain boleh memuja papanya dengan baik. Papanya sudah mati, tidak bisa jawab. Tapi anak itu masih hidup. Dia bilang, salah ini kesaksian. Karena aku tidak menikmati kasih yang sesungguhnya dari Bapa. Saudara kasih Tuhan, tadi malam saya juga melayani sebuah keluarga yang punya ayah, punya orang tua, tapi status orang tua itu hanya status secara daging. Tetapi secara kehidupan nyatanya, orang tua ini, papa ini tidak menjadi berkat. Saya hanya bilang kepada anak muda itu, saya bilang, nak, ingat doa Bapak kami, ingat Om. Apa doa Bapak kami? Bapak kami yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaan. Saya bilang pada anak muda, mungkin hari-hari ini engkau merasa ingin mendekati ayahmu, seperti ada jurang yang lebar. Saya bilang, nak, engkau masih punya Bapa di surga. Mau papamu meninggal atau papamu hidup tapi tidak berfungsi sebagaimana seorang papa, engkau punya Bapa di surga. Berdoalah berlutut di kaki Tuhan. Katakan Papa di surga. Berdoalah, menjeritlah, berserulah. Dia Papa yang baik, dia Papa yang peduli, dia Papa yang mengasihi. Saudara kasih Tuhan, saya sebagai Papa tidak sama seperti Yesus. Yesus luar biasa,
Dia dahsyat, dia ajaib. Kasihnya luar biasa. Nggak ada papa seperti Papa Yesus. Hari ini kalau engkau merasa tidak punya papa, ada Papa Yesus yang akan melayani engkau dengan cinta kasih yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, orang yang tidak berbuah bukan hanya orang melayani tanpa kasih. Walaupun dia punya karunia roh. Orang yang tidak berbuah itu, orang yang tidak memiliki buah itu karena tidak ada buah roh. Galatia 5 ayat 22. Tidak ada buahnya. Tidak ada buah roh dalam kehidupannya, saudara kasih Tuhan. Bagaimana dia bisa berbuah? Ketika dia nggak sehat. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan. Saya ingin sampaikan satu kalimat ini. Orang yang berbahasa roh, belum tentu dia penuh roh. Sekali lagi, orang yang berbahasa roh, belum tentu dia penuh roh. Tapi kalau orang itu penuh Roh Kudus, dia pasti bisa berbahasa roh. Yang setuju katakan amin. Orang yang berbahasa roh, dia akan menampilkan kasih Allah dalam kehidupannya. Orang yang berbahasa roh, belum tentu dia punya kasih. Tapi orang yang penuh roh, pasti ada kasih. Orang yang penuh roh, pasti murah hati. Orang yang penuh roh, kata Galatia 5:22, pasti ada kebajikan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan orang yang penuh roh ada pengendalian diri, ada penguasaan diri. Mari saudara kasih Tuhan, kalau engkau ingin jadi saksi yang benar, kau ingin jadi jemaat yang benar, supaya ada pertumbuhan di gerejamu, supaya ada pertumbuhan di rumah tanggamu, supaya ada pertumbuhan dalam kehidupanmu, jadilah saksi yang benar, pengikut Kristus yang benar. Undang Roh Kudus masuk. Minta kuasai hidupmu. Kuasai hidup saya. Supaya semua apa yang kita lakukan, ilustrasinya, inspirasi yang saya, hanya datang dari kuasa Roh Kudus. Mari saudara yang kasih Tuhan. Kesimpulannya apa saudara? Tuhan Yesus melihat hati para pelayan. Tuhan Yesus melihat bukan status, bukan kepangkatan, bukan sekali nama besar, bukan sekali gereja besar, bukan sekali lagi pengikut banyak. Yang Tuhan lihat sekali lagi, hati para pelayannya. Hati para saksinya, apakah mereka hidup penuh cinta kasih? Apakah mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah mereka mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Maka hati yang benar, hati yang penuh cinta kasih, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, itu yang dilihat hati Tuhan. Maka Immanuel akan dialami oleh orang itu. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Hidupmu, hidup saya, yang hidup dalam Roh Kudus akan selalu dibukakan. Mungkin kita menghadapi pintu tertutup, tapi pintu tertutup akan dibukakan Tuhan. Mungkin kita menghadapi jalan yang buntu, Tuhan akan membuat jalan yang baru. Yang tidak mungkin, Tuhan buat jadi mungkin. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya biar berkat firman Tuhan ini boleh memberkati saudara. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Sekitar tahun 2000-an, waktu saya awal-awalnya penuh Roh Kudus, tiba-tiba teman bilang gini, teman pelayanan, saya dulu bukan penginjil, saya pengintil. Ada penginjil, saya intili terus, saya ikutin. Saya anterin, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya biayai perjalanan pelayanan mereka. Semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi satu waktu dia bilang, Pak, ini saatnya Bapak untuk khotbah. Saya kaget, kok bisa? Iya, kata Tuhan, Bapak suruh khotbah. Loh, memang Tuhan ngomong sama kamu? Iya, saya enggak mau dipaksa-paksa. Dan akhirnya oke, saya coba. Saya membawakan satu ayat bahwa Allah itu kasih dalam 1 Yohanes. Tapi ketika saya sesaat akan maju ke mimbar, tiba-tiba Roh Kudus menyelimuti saya seperti kabut, uap, seperti awan menyelimuti saya. Dan dia bilang ganti khotbahmu. Saya bilang dalam bahasa Surabaya, loh gak iso diganti Tuhan. Aku ini baru pertama ini melayani khotbah. Ya apa nih diganti? Itu mulut tertutup loh Tuhan, mantap loh Tuhan. Dan aku sok gemeteran, sok keringetan, saya pakai bahasa Jawa seperti itu. Tapi dalam roh, dalam hati saya, Tuhan bilang ganti. Ikut tuntunan Roh Kudus. Akhirnya ketika didesak terus, saya belum diundang. Maju ke depan, saya bilang, ya wis, aku ikut Tuhan. Tapi bahasa Jawa lagi, bahasa Surabaya. Tapi sampai aku macet, paling nggak diundang oleh pendeta ini. Dan malu pasti saya malu. Ya sudah, tak terima malunya. Jadi hamba Tuhan mungkin seperti ini, saya ikutin. Dan ketika saya ikutin Tuhan, pada saatnya pendeta, itu namanya pendeta Daniel Kuniran, bisa dicek ada di Kecamatan Puncu, GPDI, namanya Desa Asmoro Bangun. Saya lengkap perkatakan, GPDI Asmoro Bangun.
Pendetanya namanya Bapak Pendeta Daniel Kuniran. Bapak Ibu bisa cek yang kenal sana. Kenal nggak namanya Frans? Yang pada waktu pertama khotbah itu tidak betul-betul khotbah bukan dari diri saya sendiri. Dan ketika saya maju, kabut itu tetap meliput saya, dan tiba-tiba saya bilang gini, saudara, saya tuh kayak pendeta sing wis sudah pengalaman, saya angkat tangan, roh Tuhan ada pada saya. Dan Tuhan mau berfirman pada Jumat hari ini, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Berapi-api saya ngomong, Jawa bilang, haleluya, amin, puji Tuhan. Tapi ayatnya nggak tahu di mana. Saya bingung, keringet dingin. Di mana? Saya tidak kurang akal. Saya tanya Bapak Pendeta Daniel Kuniran, apa firman yang Tuhan berikan tadi? Tolong carikan ayatnya. Dan pendeta itu buka krak kan bunyi kresek ya, dicari segera. Tidak ketemu. Saya semakin keringet dingin, mau terkencing-kencing seperti itu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, di depanmu apa Frans? Alkitab. Kau buka sendiri, jangan minta tolong. Dan ketika saya buka, ketemu Matius 19. Ayat itu ya, sudah 23-24 tahun saya tidak pernah lupa. Ya, Matius 19. Oh, sudah ketemu Pak Pendeta. Saya bilang, lalu saya bacakan. Terus saya bilang, loh Tuhan, saya sudah ketemu ayatnya. Tapi saya ngomong secepat kilat dalam hati saya. Terus apa yang saya jelaskan? Ajak mereka berdoa. Saya ajak jemaat berdoa. Dan ketika saya amin, itu mulut saya tuh ngomong lebih kurang 40 menit. Ngomong luar biasa. Di akhir ke-40, majelis dari gereja itu tiba berdiri, dia jatuh tersungkur, dia berteriak, mengalami pelepasan, dia bilang minta ampun, dia teriak, Tuhan ampuni aku majelis yang sombong. Sudah kasih Tuhan, saya jadi ngerti. Kalau saya bawa materi saya, mungkin tidak terjadi pelepasan di majelis itu. Tapi ketika saya ikut Roh Kudus, ada kemuliaan Allah dinyatakan. Perbuatan yang tidak mungkin Tuhan lakukan. Bayangkan saudara, orang yang tidak pernah baca Alkitab clear dari Kejadian Wahyu, bisa khotbah 40 menit dan menghasilkan pelepasan. Semata bukan kuat dan gagah. Akhirnya apa? Waktu itu Tuhan taruh, Frans, kamu itu seperti PVC. Ya di atasnya, saya tidak meniru orang lain. Tuhan bilang, kamu seperti PVC. Kamu akan berarti kalau aku mengisi PVC-mu. Tapi kamu nothing, nggak ada apa-apa. Kalau aku nggak ada di dalammu. Itu yang buat saya mengerti Yohanes 15. Ya, mengatakan, engkaulah carang-carangnya, akulah pokok anggurnya. Kalau Bapak Ibu jemaat KOG ingin berbuah, nempel pada Tuhan. Biar Tuhan mengisi hidup kita. Biar kepenuhan roh Kristus, roh Allah itu, roh Yesus memenuhi kehidupan kita. Maka engkau akan dimampukan. Bukan hanya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, dalam keluarga, di dalam segalanya. Tuhan akan membuat engkau perubahan-perubahan yang secara manusia tidak mungkin, tapi yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Kiranya engkau jadi saksi yang benar. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau dapat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hamba boleh berhenti bicara, tapi Tuhan berbicara senantiasa. Di dalam acara-acara yang dilakukan, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh jemaat KOG, Tuhan berbicara langsung. Khususnya di hari-hari penantian, untuk menanti turunnya Roh Kudus, biar anak-anak-Mu menerima penggenapan itu. Biar semua kami jemaat KOG boleh jadikan saksi Kristus yang benar, sehingga jemaat KOG boleh bertumbuh berkembang ke arah yang benar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami semakin besar, tetapi keadaan kami semakin kecil. Gereja semakin besar, kami semakin kecil. Karena kami akan meniru apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Biar engkau bertambah-tambah, tapi aku yang berkurang-kurang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Roh Kudus berjelas lebih dalam kepada anak-anak-Mu. Kepada semua jemaat KOG, bahkan pemirsa di YouTube, di ibadah online, dimanapun kau berada, di Indonesia, di luar Indonesia, biar Tuhan berkarya. Jadilah saksi yang benar. Karena yang Tuhan angkat nanti saksi yang benar. Yang Tuhan perhitungkan nanti saksi yang benar. Bukan saksi ecek-ecek. Bukan kehebatanmu pelayanan, bukan kehebatanmu sebagai orang yang di atas mimbar, tapi Tuhan melihat hatimu, apakah engkau benar, dan Tuhan akan mengangkat orang-orang benarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus terus pimpin kami. Dalam nama Yesus kami yang percaya akan dipimpin Roh Kudus selamanya. Kami yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.